Bagi yang tidak di jalan, tolong videonya diaktifkan ya. Kita mulai kuliah kita. Dan kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sampai penguat parameter Pi ya. Analisa parameter Pi untuk common emitter ya. Terakhir contohnya ini. Dengan penambahan tahanan RG. Kalau sebelumnya ini yang ideal ya. Misalnya tanpa ada tahanan RG untuk memudahkan perhitungan gap pertamanya. Ya. Nah, sekarang dengan tahanan RG di mana sebenarnya memang kita nggak menginginkan tuh tahanan RG, tapi kan dari rangkaian, dari komponen generator pasti ada tahanannya. Yang menjadi tahanan seri bagi rangkaian transistor gitu ya. Sehingga dia akan menjadi pengurang atau membuat tegangan input akan lebih kecil daripada tegangan sumber, di mana tegangan sumber di sini VG-nya ya, generator. Nah, ini kita bahas kemarin contohnya ya. Nah, kita dapatkan hasil ini. Kita lihat simulasinya. Tegangan V-up-nya dengan input, dengan sumber ya, sumber 2 mV, inputnya menjadi hanya 1,38 mili, dengan output menjadi 80-an mili. Nah, kita lihat simulasinya, kira-kira besarannya ya. Kita berapa arusnya, output arus berbanding input arus, dan berapa output tegangan berbanding output tegangan gitu ya. Dan tegangannya nanti RMS ya biar sama perbandingannya. Karena arus, karena di osiloskop tidak ada apa namanya, nah, yang agak repot ya. Contohnya ya, yang kemarin dengan input 2 milivolt mili ya, 2 milivolt peak ya. Kalau kita RMS kan dia dapatnya ada 1,44, karena untuk tegangan RMS itu besarnya adalah tegangan puncak dibagi dengan setengah akar 2, atau tegangan puncak dikali dengan 0,707, dapatnya 1,4. RMS ini tegangan VP-nya ya. Nah, ini yang di osiloskop VP nanti yang kita lihat. Kemudian ini arus input ya. Ini arus tegangan input, ini arus inputnya. Dari tegangan 2 milivolt VP tadi ya, per arus input dalam nano ya. Nano ini tuh mendekati 0 ini. Seperempat mikro, kurang ya, seperempat mikro lah kalau kita bulatkan. Ini arus tegangan outputnya dari yang masuk tadi, sumber tadi ini malah ya, sumber ya, hanya 1,4 milivolt RMS ya, outputnya menjadi 100,2. Kemudian ini arusnya, tegangan penguatan arusnya dari seperempat mikro ya, kita bulatkan aja lah seperempat mikro, menjadi dia 10 mikro. Jadi seperempat, jadi kalau dia untuk mendapatkan satu saja ini kan 4 kali 40 tegangannya nih. Sehingga nanti dayanya adalah ini, tegangan dikali, dan karena bebannya hanya R ya, tegangan dikali di dalam milivolt ya, miliwatt nanti. Nah,
Kalau ini masih kecil, nah ini kita baru masuk materi kita berikutnya. Jika itu masih kecil, kita belum cukup. Masih dalam mili gitu ya. Masih dalam mili. Maka rangkaian tersebut kita gandeng. Nah, nanti akan berbeda deh ya. Common emitter dengan common collector penggandengan akan berbeda. Ini kita masuk common emitter dulu. Jadi dibuat dia kaskade, istilahnya kaskade digandeng. Di mana output dari tingkat pertama menjadi input langsung pada tingkat kedua. Berbeda dengan sumber ya. Sumber tidak sama dengan input. Karena dia dibagi tegangan oleh R2 dan RG ini. Inilah pembagi tegangannya. Sehingga nanti inputnya, tegangan inputnya ya, adalah besarnya Z inverse dibagi dengan Z inverse tambah RG dikali tegangan sumber. Sedangkan untuk tingkat 2, ini langsung output dari tingkat pertama langsung masuk ke tingkat kedua. Karena tidak ada R di sini. Ini bukan kita yang memberikan ya, dari rangkaian generator ya, sinyalnya. Tidak ada R. Sehingga tidak ada R langsung. Rugi kita buat R di sini, walaupun ruginya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi akan tetap turun kan rugi. Tujuan kita tadi untuk menggandeng ini adalah supaya kita dapat daya yang lebih besar. Tadi masih dalam ini lebih besar. Tentu nanti ada batasnya berapa kali kita ini kan. Karena nanti cacat juga ya. Kalau besar-besar di inputnya kecil juga cacat, nggak ada gunanya. Nanti baru kita hubungkan lagi nanti ke penguat daya. Karena penguat daya, penguatan tidak lebih besar, dayanya yang besar. Kalau penguat preamp, penguatannya yang besar dari 100 sampai bisa 400 ya kali penguatan arus ya. Kalau tegangan puluhan kali. Nah, digandeng sehingga output tingkat pertama langsung masuk menjadi input tingkat kedua. Tidak rugi-ruginya lagi ya. Sedangkan untuk mendapatkan penguatan itu kan dia adalah beban ya, dibagi dengan impedansi input pada rangkaian tersebut, aksennya gitu ya. Nah, di sini dia untuk mendapatkan RC kecilnya atau tahanan kolektor AC-nya, penguat tingkat kedua nah, sama dengan satu tingkat. Jadi dia tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban DC. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk tingkat pertama itu dia berbeda. Tingkat pertama untuk mencari tahanan kolektor AC tingkat pertama dengan tingkat kedua berbeda. Kalau tingkat kedua sama dia seperti rangkaian satu tingkat. Tahanan kolektor DC paralel dengan tahan beban DC. Tingkat 2 selesai. Kalau beban kan akhir ya. Sedangkan tingkat pertama dia paralelnya dengan Z instead tingkat 2. Jadi berbeda dia. Kalau tadi kan dengan beban ini Z instead. Di mana Z instead tingkat 2 adalah tahanan R1 paralel R2 paralel dengan Z in base. Di mana Z in base adalah beta RE. Kalau sini kan beta 2 ya. Beta 2 RE aksen 2. Karena transistornya biasanya dibuat sama nih. Dengan R1, R2, RC, RE sama. Sehingga Z in base tingkat 1 hampir sama dengan Z in base tingkat 2. Sehingga akibatnya Z in state tingkat 1 sama dengan Z in state tingkat 1 sama dengan Z in state tingkat 2. Sehingga ini tahanan kolektor AC-nya nanti dia adalah tahanan kolektor DC tingkat 1 paralel dengan Z in state tingkat 2. Berbeda dia. Sedangkan pada sisi input sama seperti waktu dia satu tingkat. Sehingga Z in state tingkat 1 adalah R1 paralel R2 paralel dengan beta 1 RE aksen 1. Kemudian untuk VIN-nya Z in state tingkat 1 dibagi dengan RG tambah Z in state 1 dikali tegangan generator. Nah, ini sama pada saat VIN-nya sama dengan input lah ya, sama dengan satu tingkat. Outputnya, output akhir ya, tingkat 2 sama dengan output satu tingkat. Di tengah-tengah ini dia yang berbeda. Nah, ini kita lihat. Nah, bisa nggak kita buat ini dengan transistor yang berbeda? Bisa, tapi kita akan susah untuk membuat titik kerjanya. Maka dibuat sama, kenapa? Supaya titik kerjanya sama, sehingga dia tidak akan, hasilnya akan maksimal. Dan kita lebih mudah untuk menghitung berapa kira-kira daya yang dihasilkan, titik kerjanya di mana, supaya nggak cacat gitu ya.
Di mana nanti output yang sangat kecil bisa dikeluarkan. Output akhirnya penguatannya adalah bukan jumlah ya, bukan jumlah penguatan tingkat pertama ditambah, tapi adalah perkalian penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Karena penguatan tadi lebih besar dari satu, sehingga hasil penguatan akhirnya sangat besar. Tapi kalau nanti common kolektor nanti beda lagi dia. Untuk tegangannya ya, tapi kalau untuk arusnya ya sama, penguatan akan lebih besar. Sehingga nanti output akhir di sini, kalau satu tingkat, dia outputnya akan terbalik fasa. Antara input dan output terbalik 180 derajat. Sehingga pada saat input ke atas gelombangnya, output ke bawah. Input ke bawah, dia ke atas 180. Jika dibalik lagi, jadi dibalik, nanti kita akan di dasar hitungan kita, jika inverter dibalik 2 kali, ini sama dengan nilai aslinya kan. Dibalik sekali, inverter output berlawan dengan input. Dibalik lagi, output sama dengan input. Ini sama. Jadi sama dia, satu tingkat 180, kalau dua tingkat dia sama dengan 360 atau sama dengan 0 derajat. Jadi dia outputnya akan sefasa untuk common emitter, tapi 2 tingkat. Dengan outputnya jauh lebih besar daripada input, karena hasil penguatannya adalah penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Untuk penguatan tingkat pertama, RC kecilnya ya, tahanan kolektor AC adalah tahanan kolektor tingkat pertama paralel dengan Z inset tingkat 2. Nah, sini kenapa? RC tingkat pertama paralel dengan Z inset tingkat 2. Z inset ke 1 di sini, tingkat 2 nih. Ini paralel. Jadi ya, sama. Sedangkan penguatannya adalah RC paralel dengan Z inset tingkat 2 dibagi dengan RE aksen. Ini tingkat pertama ya. Sama. Sama kemarin kan? Kalau yang kemarin dia RC paralel dengan RL. Ini dia RC paralel dengan Z inset tingkat 2. Sehingga nanti penguatan tingkat 1 dan tingkat 2 itu akan berbeda. Kalau umpamanya kemarin dapatnya, sebentar saya kita cek ya sebelumnya. AV-nya ya, teman AV-nya. AV-nya kira-kira 59 sampai sekitar 60 kurang ya. Nah, nanti dia yang tingkat pertama ini akan lebih kecil. Sedangkan di sini dia hampir sama dengan penguatan tingkat satu tingkat gitu ya. Karena apa, bebannya ke RL. Kalau sini bebannya ke rangkaian impedasi input tingkat kedua. Nanti perbedaannya nanti. Cuman ya hasilnya adalah walaupun kecil tapi dikali dengan lebih besar, hasilnya akan jauh lebih besar. Jadi ya. Ini bentuk AC-nya. Jadi Z31 berasal dari R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen tingkat 1. RE aksen tingkat 1 adalah 25 sampai 50 mV dibagi dengan arus emitter DC tingkat 1. Jadi kita cari nanti. Yang tingkat 2 sama. Yang di beban, posisi output dia sama dengan waktu dia satu tingkat RC paralel dengan RL. Pada saat inputnya sama dengan waktu dia satu tingkat. Tengah-tengahnya berbeda. Sehingga nanti di sini untuk RC tahanan kolektor tingkat 2-nya adalah RC tingkat 2 1 paralel dengan Z inset tingkat. Untuk penguatan tingkat 2 RC-nya sama ya. RC kecil tahanan kolektor AC, RC tahanan kolektor paralel dengan RL, sehingga nanti AV-nya adalah kolektor paralel R dibagi dengan RE aksen tingkat. Di mana untuk RE aksen tingkat 2 sama dengan RE aksen tingkat 1 kalau besarannya sama. Kalau berbeda ya kita cari arus IE tingkat 2 DC ya. Sehingga penguatan totalnya, nah ini dia, AV tingkat 1 atau penguatan tegangan tingkat 1 dikali penguatan tegangan tingkat. Ini jadi dikali ya, bukan di jumlah, dikali. Nah, kita ambil contohnya. Ini kembali lagi ke 25 mili ya, 25 mili. Ini yang lebih mendekati. Sebenarnya di atas sedikit, di bawah sedikit sebenarnya. Dari simulasi kita lihat. Dan ini lihat, ini kita kecilin ya. Nanti mungkin lebih kecil karena betanya nanti ini kan cuma 100 ya. Sedangkan beta di simulasi nanti lebih dari 100. Sehingga dia belum tentu 1 mili ini tinggal cacat. Kecuali nanti kita itu seperti nanti penguat daya nanti baru berapa maksimalnya.
Ini sama seperti yang kemarin. Tahanan generatornya 600 ohm, tahanan R1 tingkat 1 dan tahanan R1 tingkat 2 sama dengan tahanan R1 tingkat 2 sama dengan tahanan 2 tingkat 2. 10 kilo, R2-nya 2,2 kilo. RC tingkat 1 sama dengan RC tingkat 2. RE tingkat 1 sama dengan RE tingkat 2. Yang tingkat DC ya. Betanya juga sama. Jadi transistor yang sama maksudnya ya. Ini walaupun dalam kenyataannya nanti transistor yang sama belum tentu betanya sama. Nah, dia adalah range dengan beban sama ya, 10 kilo seperti kemarin. Ya, 10 kilo ya. Sama. Jadi dia dua rangkai kemarin kita gandeng. Nah, tanpa menggandeng tanpa membuka ini ya, ini dibuka. Kemudian ini dibuka baru digandeng. Bagian akhirnya nih masuk ke output akhir, bagian inputnya ini. Kemarin kan ini langsung RL. Nah, ini yang nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, langsung RL. Di sisi output ini RL dengan ini. Nah, ini yang nggak ada, ini nggak ada. Tinggal ini langsung. Nah, apa di mana? Sama, karena penguatannya sama, tingkat 1, tingkat 2. R1, R2-nya sama, tingkat 1, tingkat 2. RC, RE tingkat 1 dan sama. Sehingga nanti RCE-nya itu akan relatif sama. Itu. Berarti dia untuk mencari harus emitter DC. Berarti pada saat AC ini putus. Nah, lagi kan? Dari sendiri dia. Ini putus. Seperti dua buah ini nih. Nah, dua buah seperti ini. Tapi dia terpisah. Sehingga harusnya akan sama. Nah, di sini kita cari pembagi tegangan ya. Tegangan PBB adalah pembagi tegangan antara 2,2 dengan 10 kilo. Dengan tekanan PCC-nya 10 volt. Sehingga nanti VBB sama dengan R2 di sini 2,2 kilo dibagi R1 tambah R2, R1 tambah R2 dikali tegangan sumbernya di sini VCC. Dapat ada 1,8. Kita cari secara ideal saja ya biar cepat. Jauh beda kemarin kan? Nah, dapat 1,8 volt. Di sini ada kalau nggak ideal, RB-nya kita hitung. RB-nya dari mana? Ya R1 paralel R2. Ini dapatnya 1,8 kilo kalau kita hitung. Karena betanya kita ketahui, bisa kita hitung harus emiternya. Jadi kalau ini kan IE, PBB dikurang PBE bagi RE. Kalau kita hitung dari 1,8 tadi di sini, berarti dia ditambah di sininya, ditambah dengan 1,8 kilo dibagi betanya, karena betanya 100 dibagi 100. 1.800 dibagi 100, kalau kita masukin ya, sini dia dapatnya adalah 18. Jadi cuman 1.000 ditambah 18, itu kecil ya. Jadi itu 1,1 dibagi 1 kilo atau 1,1 dibagi 1 kilo, atau kalau kita masukin RB-nya di sini, ininya menjadi 1,1 dibagi 1,018. Ya, hasilnya 1,09 sekian ya. Kita hitung kemarin contoh kemarin ya. Nih kita lihatin dulu. Ini ya. Indianya. Nih. IE-nya kalau kita hitung lebih detail ya. Jadi kalau ini kita secara ideal ini ya, VBB dikurang VBE dibagi RE ini dapatnya 1,1 miliampere. Kalau kita jadikan dia di sininya, betanya, ini 100 nggak betanya? Ini nggak ada beta. Nah, beta, ini 120 ya. Saya taruh 100 saja tadi ya. Ini 100 ya. Jadi 100 dulu. Ini dia dapatnya. 1,08. Ini kecil sedikit ya. Ini saya kembalikan lagi ya. Jadi boleh kita gunakan cara yang lebih detail, ya tidak akan terlalu mempengaruhi. Ya, itu udah kita bahas di dasar elektronika. Kenapa dia tidak terlalu mempengaruhi? Nanti ada syaratnya. Kalau dia mempengaruhi jika tahanan emiternya itu berapa persen dari beta atau impedansi inputnya berapa kali 1%, di atas 1%,
beta dikali tekanan RE. Nah, sehingga kita gunakan ini atau ya, VB udah dapat tadi nih, dibagi dengan dikurang VBE, kita ambil pendekatan kedua dari transistor dari dioda emitter ya, 0,7 dibagi dengan tan RE dapat 1,1. Ini juga yang menjadi arus emitter 1 sama dengan emitter 2 gitu ya. Karena ininya sama. 10 kilo yang bagian tingkat 2,2 kilo, 3,6 kilo, ininya 1 kilo. Dan betanya 100. Sehingga IE juga sama. Sehingga tekanan dalam dioda emitter, karena ini 25 mili ya, sehingga 25 milivolt dibagi 1,1, 22. Sehingga RE action 1 sama dengan 22,7. Sehingga RE action 2-nya juga sama. Kalau transistornya sama tadi ya. Kalau berbeda dua-duanya kita hitung. Ingat nanti impedasi input basis tingkat pertama atau boleh langsung Z instead tingkat pertama boleh. Kita cari karena ini panjang, nah kita urai aja. Beta tingkat 1 dikali RE aksen tingkat 1. RE aksen tingkat 1 22,7. Kalau dia menggunakan apa namanya? Pendekatan ideal, kalau kita pendekatan ini tadi RE ditambah dengan beta RB dibagi dengan beta DC sehingga nanti dia akan naik kecil. Lebih kecil ya, karena IE-nya lebih kecil karena pembagi lebih besar. IE lebih kecil nanti REAC-nya akan sedikit naik. Sehingga akibatnya apa nanti? Penguatannya akan sedikit turun. Nah, itu dia. Sehingga juga akan turun nih, karena ini lebih kecil. Nah, ini akan naik karena dia akan bertambah ya. Nah, jadi base-nya kita cari dulu. 100 tadi, ini yang sangat pesimis nih penghitungannya ya. Sangat jelek nih yang kalau untuk transistor apa namanya daya kecil ya, sangat kecil. Dalam kenyataannya pasti lebih besar nanti. Biasanya di atas 100. Ini kita ambil 100. Dan RE aksennya dapat 2,27 kilo. Sehingga nanti Z instead di sini ya. Nah, nanti yang AC ya. Tingkat pertama di sini adalah R1 paralel R2 paralel Z inverse. 10 kilo paralel 2,2 kilo paralel 2,27 kilo. Ingat, kemarin ini kita paralel ini gitu. 10 dengan 2,2 dapatnya 1,8. 1,8 dengan 2,2 pasti hasilnya di bawah 1,8. Apa ini? Ini dulu. Dapatnya 1,8. 1,8 paralel dengan 2,27. Nah, ini saya lihat dulu. Detailnya ini pembulatan ya. 1 kilo itu pembulatan. Coba saya lihat dulu yang lebih detailnya. Kayaknya tadi ya. Dekatan. 1. Ini berdua. Ini sama. Jadi tadi Z instead 31 ya nih. Sebenarnya dapatnya adalah 1 kilo 4 ohm, 16. 1004,16. Makanya saya bulatkan tadi kan 1 kilo saja. Kalau detailnya situ deh sebenarnya. 1 kilo nih. Ini dapatnya sebenarnya 1,00416 atau 1004,16. Nah, kita bulatkan saja 1 kilo, semua mudah ya nih. Kilo. Sehingga nanti Z instead 32 di sini juga 1 kilo. Tetapi ingat lagi RE-nya tidak, RC-nya nggak sama ya. Karena yang satu 3,6 paralel dengan 10 kilo, yang satu 3,6 paralel dengan 1 kilo. Paralel dengan 1 kilo pasti hasil di bawah 1 kilo. 3,6 dengan 10 kilo hasilnya di bawah 3,6. Karena lebih besar dari 1 kan. Ini harusnya lebih kecil dari 1. Makanya penguatan tingkat pertama tidak sama besarnya dengan penguatan tingkat 2. Nah, ini kita hitung. Sinyal inputnya dulu, sisi input. Ini paralel tadi ya. Ini 3,6 kilo dengan 1 kilo. Jadi step ya nih. Input. F1 paralel L2 paralel dengan Z instead. Ini Z instead. Kemudian VIN-nya ya Z instead tinggal 1 dibagi dengan Z instead tinggal 1 ditambah RG dikali tegangan VG-nya. 1 kilo dibagi 1 kilo. Kalau mau detail ya 1,004 boleh. 1 kilo dibagi 600 dikali sumber. Ini sumber ya. 1 milivolt dapatnya 0,625. Itu yang masuk dari 1 mili.
Tapi kalau kita nggak ada R2-nya tadi ya, dia akan kita coba kemarin kan, sinyalnya akan rusak. Jadi biasa 1, ini tadi 2,27 kilo sama dengan Zen Base tingkat 2. Artinya Zen Estate tingkat 2 juga sama dengan Zen Estate tingkat 1. Nah, ini kita hitung lagi. F1-nya sama, F2-nya sama, Zen Invest-nya sama. Ya udah, sama kan 10 kilo paralel 2,2 kilo paralel dengan 2,27 kilo sama dengan 1 kilo tadi atau tepatnya 1,00416 ya. Atau 1004,16 ohm. Nah, karena terlalu kecil 4 dengan 1000 ya udah kita abaikan. Ya, dapatnya ya 10 kilo dengan 2,2 udah berapa kali coba dapat 1,8. 1,8 paralel dengan 2,27 dapatnya 1 kilo 4,16 ohm. Nah, kita ambil 1 kilo aja pendekatan pembulatan. Nah, impedansinya berbeda. Tadi Z insert tingkat 1 sama dengan Z insert tingkat 2. Z invest tingkat 1 sama dengan Z invest tingkat 2. RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2. Ya. Kenapa? Ininya sama. Dioda transistornya sama. R1, R2-nya sama. RC, RE-nya sama. Tapi itu hanya berlaku untuk RE aksennya saja. Nah, RC-nya dia kan hanya RC dibagi dengan RE aksen gitu kan. Nah, RC-nya berbeda. Kenapa? Bebannya berbeda. Yang satu bebannya 10 kilo, 3,6 dengan 10 kilo. Yang satu 3,6 paralel dengan 1 kilo. Karena ini yang tingkat 1 bebannya adalah Z estate tingkat 2. Sedangkan tingkat 2 bebannya adalah RL, beban asli. Ini bebannya adalah dari transistor tingkat 2-nya, Z estate-nya. Ini adalah bebannya aslinya. Sehingga dia ini yang sama. Sehingga nanti RC tingkat 1 dan tingkat 2 akan berbeda. RC tingkat 1 dulu kita cari. RC tingkat 1, RC-nya belum sama ya. Jenisnya sama. Ya. Jadi RC tingkat 1 paralel dengan jenis tingkat 2. Cuma nanti RC tingkat 2 ini bukan jenis tingkat 1 tetapi adalah RL. Tahanan beban akhir. Makanya besarnya berbeda. 3,6 paralel dengan 1 kilo sama dengan 3,6 dikali 1 kilo dibagi 3,6 dibagi tambah 1 kilo. Berarti 3,6 kilo kodrat juta ya, mega, 3,6 mega, ohm kodrat dibagi dengan 4,6 kilo. Dan ini meganya, kilonya, mega menjadi kilo habis. Ya kan? Ohm tinggal 1. Ini kan K-nya kodrat, tinggal K. Hingga menjadi 3.600 dibagi dengan 4.600. Depannya 7,83. Ya kan? Kilonya habis. Tinggal 1 ya, 3,6 kilo. 1 habis. Ohm kodrat nih habis. Ini 3,6 dengan 1, 4,6. Jadi 3,6 kilo dibagi 4,6 ohm. Nah, 783. Lebih kecil dari 1 kilo kan? Ini untuk RE aksen, nah, RC ini ya. 1. Sehingga penguatan tingkat pertama adalah HV1 adalah RC1, ini C1 ya, dibagi dengan RE aksen tingkat 1. Ini RE aksennya sama, RC-nya yang berbeda gitu ya. RC berbeda. Apanya? 783 dibagi 22. Kalau kita hitung dengan pendekatan lebih detail, ini lebih besar sedikit. Hasilnya akan lebih kecil. Masih 30-an ya. Ini cara pertama untuk menghitung tingkat keduanya nanti. HV-nya. Kalau ini dapat, sebenarnya bisa langsung nanti. Ini ada 2 cara. Nah, untuk output tingkat pertama akan menjadi input tingkat kedua. HV tingkat 1 dan VCE ini kan, VIN-nya. Sehingga VIN tingkat pertama sama dengan VOUT. Ya. Regulator tingkat pertama ya, sama dengan VOUT tingkat pertama adalah AV tingkat pertama dikali VIN-nya. Dapatnya adalah 21,6, 34 tadi hasil penguatan dikali tegangan input karena berasal dari hanya 1 mili jadi 0,625 dapatnya 21,6. Ini cara pertama nanti dulu ya.
Kemudian ini berapa input tingkat kedua. Jadi output tingkat pertama sama dengan input tingkat kedua. Nah, tekanan kolektor tingkat kedua, nah, dia sama dengan waktu satu tingkat. Tidak sama dengan ini tadi ya, tidak sama. Walaupun ZEC tingkat 1 sama dengan ZEC tingkat 2, sehingga arus emitter tingkat 1 sama dengan arus emitter tingkat 2, sehingga ZEC base tingkat 1 dan ZEC tingkat 2 sama, tapi RC tingkat 1 tidak sama dengan RC tingkat 2. Nah, RC tingkat 1, tekanan kolektor AC tingkat 1 adalah tekanan kolektor tingkat 2, tingkat 1 paralel dengan ZEC tingkat 1. Sedangkan tekanan kolektor tingkat 2, RC paralel dengan RL. Yang beda jadi RL. Hingga nanti dia akan berbeda, RC tingkat 2-nya akan lebih besar. Kalau tadi dia 3,6 kilo paralel 1 kilo, kalau sekarang dia 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo, sehingga akan jadi lebih besar. Karena paling kecil 3,6 kan, jadi diparalel dengan lebih besar, hasilnya di bawah 3,6, dapatnya 2,65. Ini sama waktu dia pada saat satu tingkat. Sehingga nanti RE aksen tingkat 1 sama dengan aksen tingkat 2, 22,7 atau 23 lebih sedikit kalau dia RB-nya kita hitung. Sehingga nanti dia arus emiternya adalah VBB dikurang VBE dibagi RE ditambah RB para dibagi dengan beta DC. Sehingga nanti dia pembagian lebih besar, IE-nya akan lebih kecil, sehingga RE aksennya akan lebih besar. Sedikit. Nah, sehingga AV penguatan tingkat 2 adalah RC tingkat 2 dibagi dengan RE aksen tingkat 2. Yang berbeda hanya di RC-nya. Jadi RC tingkat 1 783 ohm. Kalau di sini dia 2650 ohm. Sama dia waktu satu tingkat. Karena untuk beban dia sama dengan satu tingkat. Untuk input dia sama dengan satu tingkat. Tetapi di tengah-tengahnya dia berbeda. Nah, itu dia. Apa nih kan AV-nya? 117. Kalau tingkat satunya berapa cuman? 34 atau 35 lah, 35 kurang. Ini 117. Berbeda kan? Lebih kecil untuk tingkat pertama karena masalah beban. Nah, sehingga penguatan totalnya adalah 34,5 dikali dengan 117. Dan dua cara nanti. Nah, tadi VN tingkat 2 sama dengan tegangan kolektor tingkat pertama. Ini tadi ya. Tingkat pertama menjadi input bagi tingkat kedua. Output Vout ya, tingkat pertama menjadi input tingkat kedua. Atau Vout tegangan kolektor tingkat pertama sama dengan tegangan kolektor tingkat 2. Ya. Sehingga AV-nya tingkat 2 sama dengan Vout tingkat 2 dibagi dengan tegangan basis tingkat. Sehingga Vout totalnya adalah AV tingkat 1 dikali dengan VB2. Pada ini VB2-nya sama dengan ini tadi. VB2 sama dengan V kolektor tingkat 1. Tegangan kolektor tingkat 1 sama dengan tegangan basis tingkat 2. Nah, kenapa? Nah, di sini. Kita lihat rangkaiannya ya. Nah, ini tegangan kolektor tingkat pertama sama dengan tegangan basis tingkat kedua. Output tingkat pertama menjadi input tingkat kedua. Tetapi input tingkat pertama tidak menjadi sumber tingkat pertama tidak menjadi input tingkat kedua. Turun dia gara-gara R2. Ini nggak ada kan? Ini sini R. Makanya jangan dikasih R sini. Rugi kita. Nah, sehingga dia tegangan basis tingkat kedua sama dengan tegangan kolektor tingkat pertama. Outputnya ya. Oke. Ya, nanti tegangan kolektornya ini kan penguatannya tingkat pertama 34,5 dikali dengan jadi 21. Sedangkan AV tingkat 2-nya 117 dikali dengan 21,6 tadi ini. Ini output tingkat pertama sama dengan input tingkat kedua. Input tingkat keduanya nih penguatannya ini. Penguatan dikali dengan input dapatlah Vout. Dapatnya 2520 menjadi atau 2,5. Udah volt dia, tapi ini masih kecil nih, masih voltnya masih kecil kok. Atau cara kedua. Cara keduanya adalah kita hitung tegangan totalnya, penguatan tegangan totalnya. Penguatan total adalah penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua. Tingkat pertama berapa? Dikembali ke atas.
Dapatnya 34,5. Penguatan tingkat kedua berapa? 117, kita kali dulu. Penguatan tingkat pertama dikali. Dapatnya 4037 kali. Tegangan totalnya sama dengan V out dibagi dengan V in. V in-nya tadi adalah 0,625. V out-nya itu yang kita cari, sehingga AV-nya total dapat. Sehingga V out adalah AV total dikali dengan V in. Awal ya, bukan V in tingkat 2, V in awal. Jadi ini kita total 4037 dikali 0,625 sama dengan 2.520 atau 2,5 volt. Sama. Jadi untuk totalnya sama. Nah, kita lihat simulasinya. Nanti kita coba apakah dia 1 mili tadi cocok ya, kita lihat dulu inputnya ya. Kalau sebelumnya kan dia 10 ya, 10 milivolt. Saya lihat dulu nih ya. 2 milivolt ya. 2 milivolt peak. Nah, yang keduanya kita coba kaskade ya, satu tingkat. Nanti akan saya bandingkan kalau 3 tingkat gimana. Nah, tipsnya ya. Nah, itu tergantung dari input kita ya. Ini kita ambil tadi 1 ya. 1 milivolt. Ini 1 kilo supaya nggak cacat. Kita lihat outputnya dulu. Nah, ini kan. 1 volt saja dia sudah outputnya cacat nih. Ya. Apalagi nanti 2 seperti 1 tingkat. Nah, cacat. Ini inputnya. Fasanya sama ya. Nah, lihat 1 fasa. Input dengan output sefasa. Cuman ini udah cacat nih input. Lihat aja nih. Ini 1 kotak katakan kepotong. Di bawahnya lihat 1 kotak lebih yang biru. Hampir 1,5 ya puncaknya. Ini hampir 1,5. Ini yang di atas potong. Harusnya sama, hampir sama dengan merah. Di bawah merah sedikit ya. Di atas merah malah. Ini kepotong. Berarti inputnya harus kita turunin. Nah, tidak benar. 500, 0,1 lagi ya. Tadi 0,5. Cacat dia kan? Oh, apalagi dengan ya 1 tingkat kemarin 2 kita kasih. Apalagi 10. Sebentar. 0,5 mili ya. Nah, ini dulu sebentar ya, sebelum istirahat ya. Ini saya naikkan. Sudah nggak cacat lagi nih ya. Udah. Input dan output sama. Nah, sebenarnya masih sedikit cacat ini. Masih nih, lihat nih. Sedikit ini hampir setengah, ini kurang ya, seperempat. Ya. Nah, kita turun lagi ya, supaya dia nggak cacat. 350 mikro. Sampai dia input dengan output itu tingginya sama. Nah, ini masih belum sebenarnya nih. Tapi udah mirip ya nih. Lihat, 2 kurang dikit ya. 2 kurang dikit, padahal yang di bawahnya 2 pas 2. Artinya apa itu? Puncak positif negatif, kepotong yang positifnya. Yang di atas. Harusnya di sini baru dipotong. Ini kan enggak. Makanya dia tidak sama itu. Nah, nggak bisa dia 0,2. Kita coba ya. Nah, nanti untuk itu nanti baru kita akan bahas sendiri ya. Berapa sih itu yang puncak diperbolehkan? Nah, ini udah sama nih. Yang birunya ya. 1, 2, ini hampir 2,5 lebih ya. Ini juga 1, 2, 2,5. Baru nih. Yang birunya sedikit di atas kan. Biru sedikit di atas. Biru sedikit. Jadi dia akan, kenapa? Penguatannya itu, kalau untuk arus ya. Nah, kita lihat. Kalau tadi kan tegangan 1.400. Itu arus. Yang arus yang ini. Ya. Ini yang arus. Input. Nah, ini lihat. Inputnya itu dalam nano. Yang pertama ya. Ini output akhir.
24 nano. Menjadi, kalau kita kan nano juga nih ya, 388.000 nano. Atau 388 mili. Kalau kita jadikan ini mili, 0,024 menjadi 388. Berapa kali itu? Ya. Dari 0,024 menjadi 388. Nah, kita coba tambahkan di sininya ya. Satu lagi, harus di sini nih. Tingkat pertamanya berapa? Nah, coba dulu ya. Nih, satu tingkat dia naiknya belum terlalu banyak ya. Puluhan tadi kan untuk tegangan. Oh, ini kan arus. Dari 0,24 tadi, kita lihat 0,24 dia akan menjadi si nano, tapi sudah besar kan? Hampir 1 mili. Mikro ya, nano. 24 nano menjadi 942 nano. Untuk satu tingkat. Dua tingkat menjadi, kalau kita jadikan nano, mili, ini mikro, ini, kalau mikro kan 1 juta ya. Nah, kalau ini nano. Ini kan 1 mikro baru. Kan 0,9 ya, 1 mikro. Dari 0,024 mikro. Mikro hasilnya mili. Berapa ribu kali gitu ya kenaikannya. Nah, itu dia. Tetapi ingat, jangan hanya besarnya saja. Daya sinyal kita tadi masih error atau masih sama gelombangnya tanpa cacat atau belum. Nah, ini tadi makanya hanya bisa sampai 0,2 mili. Dari tadi kita kan ambil 1 mili ya. Hanya 1/20 ya, 22/10. Seperlimanya ya, baru dia nggak cacat. Tadi kan contoh kita dia menjadi 1 volt tadi kan, 1 mili ya, 1 mili. Ini hanya 0,2. 0,5 aja salah, apalagi 1. Ini benar nggak? Naik, cuman bentuknya akan cacat. Tidak boleh. Jadi makanya kenapa kita lihat dari osiloskop, tidak hanya dari meter. Kalau meter, oh naik terus nih. Ya kan? Ternyata dia hanya naik saja tetapi cacat. Kenapa ini kok naik? Karena dia, ya pokoknya naik dia akan hitung naik. Ini rata-rata soalnya kan. Nah, bentuk gelombangnya di osiloskop, oh rusak. Kalau kita jadikan dia hanya apa namanya, 1 mili. Jadi outputnya jauh lebih kecil ya. Nah, nanti kita gimana kalau ini kan kita coba-coba, kita turunkan besarnya. Input supaya outputnya nggak cacat. Tapi outputnya jauh lebih besar. Untuk tegangannya juga. Ini kan tegangan ya, ini tegangan. Ini arus. 38 mikro. Ini kan volt ya, input ya. 38 mikro. Ini arus yang katakanlah 1 mikro. Jadi di sini kan 38 kali lebih kan. Dari sini lagi yang inputnya. Nah, dari 0,024 mikro atau 24 nano. 0,024 menjadi hampir 1000. Katakan 0,25 saja kali 4, dia baru 40 kali ya. 40 kali. Kalau sini hampir 40 kali juga ya. 10 kali 40 berarti 100, 1600 kali. Nah, cuman baru dalam mikro nih ya, dalam mikro. Daya tegangannya nih dalam volt, udah volt. Nanti cuma output akhir dari sumber ya, ini sumber. Hanya 94 atau katakanlah 95 mikrovolt. Nggak ada nih yang nggak kebaca. Ini sudah kebaca dalam ini. Itu dia ya, tegangan dan arusnya. Nah, kita sholat maghrib dulu ya. Nanti istirahat sholat maghrib. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Baik, Pak. Nah, kalau umpamanya masih kurang, tapi ini biasanya
Sebentar. Nah, biasanya itu digunakan adalah penguat daya lagi ya, karena udah cukup besar harusnya dayanya gitu ya, sehingga dibuatlah dengan penguat daya dengan daya yang besar. Karena di transistor itu untuk daya kecil penguatannya besar gitu ya. Dayanya kecil cuma penguatan besar. Kenapa? Input yang masuk itu sangat kecil. Sehingga kita memerlukan daya yang tidak besar, cuma penguatan yang besar. Setelah output yang cukup besar, kita masuk ke penguat daya, di mana untuk input yang besar, dia tidak akan cacat. Tetapi penguatannya lebih kecil, besar penguatannya ya, cuman dayanya lebih besar. Sehingga nanti makanya ada 3 tingkat itu biasanya penguat itu. Pertama adalah preamp, ya ini disebut preamp. Kemudian penguat daya, baru yang terakhirnya driver, baru ke beban. Nah ini umpamanya masih kurang, kita bisa 3 tingkat gitu ya. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Sehingga nanti akan kita dapatkan output, cuman jika input kita itu masuknya jauh lebih kecil gitu ya. Nah, ini mikro nih ya. Nah, kalau kita buat seperti tadi, betulnya ada yang aktif. Di mana sebentar ya. Sehingga kita, jika kita buat penguat 2 tingkat, input sangat kecil ya, nanti output akhirnya ini tidak terlalu besar. Nah, perlu dibuatkan lagi. Tetapi jika inputnya ini cukup, jadi dalam mili umpamanya ya, setengah mili atau seperempat mili. Kalau ini kan mikro 0,15 mili gitu ya. Kalau kecil, maka kita perlu 2 tingkat yang untuk transistor PM dulu, baru outputnya ini baru kita, ini dia. Kalau kita buat mili di sini udah rusak dia. Ini sebenarnya ini masih belum ini. Berapa deh? 15. Masih belum fix ini ya. Masih atas dan bawahnya nggak sama nih. Ini satu kotak lebih hampir setengah kurang, yang ini lebihnya sedikit. Coba kita jadikan 10 ya. Ya. Dia outputnya itu akan gelombangnya ya, gelombang outputnya akan sama. Nih. Ya. Saya kecilkan. Itu outputnya aja ya nih ya. Ini sebenarnya masih belum nih. Atas masih jauh sedikit ya. Kita kurangi lagi. Jadi input yang kecil ya. Oh, 8 lah. Atau 7 ya. Di situ kita lihat cacat apa tidaknya dia. Nah, ini udah hampir sama. Walaupun yang di atasnya masih sedikit di bawah ya. Kita buat 5, masih belum masih. 5 mikro ya, sangat kecil itu. Kalau alat ukur meter itu nggak kebaca. Mili kalau meter ya. Nah, ini udah hampir sama. Kita ditanya lagi. Ah, kan? Itu lewat dikit, satu lewat dikit. Dalam ininya ya 5 mikrovolt. Nggak kebaca tuh kalau meter kita. Nah, itu kalau dia kecil ya. Tapi kalau cukup besar jangan. Langsung sini nanti ke penguat daya yang lebih besar, penguatan apanya? Dayanya, tetapi penguatannya lebih kecil sehingga dia tidak mudah cacat. Nah, ini rangkaian kita buat tadi itu kita masih mengabaikan faktor-faktor apa namanya? Panas dan pergantian transistor yang sama ya, tetapi dia mempunyai penguatan arus yang berbeda. Nah, sehingga nanti dia akan tidak stabil. Perubahan panas, arus isi akan berubah, bergerak. Perubahan suhu ya, karena panas juga arus isi akan naik. Arus isi naik, daya output akan naik. Kemudian penggantian transistor yang sejenis, nilai RE-nya dan betanya bisa berubah. Bisa juga sama ya, tapi tidak dijamin. Nah, untuk menanggulangi perubahan terutama beta dan suhu tadi, maka dibuatlah umpan balik dioda, umpan balik emitter AC ya, yang yang naik ini kan AC nanti ya, yang ke beban. Umpan balik supaya apa? Supaya nanti dia, jika terjadi perubahan yang 3 ini, dia akan diumpan balikkan sehingga daya ke output itu akan
relatif tetap. Sehingga dia akan aman untuk beban. Tetapi juga ada risiko. Jadi tidak semuanya kebaikannya ya. Baiknya apa? Rangkaian kita akan stabil. Perubahan naik panas pun tidak akan masalah. Ganti transistor yang jenisnya sama ya, walaupun betanya ada perubahan, dia tidak akan terlalu jauh hasilnya. Tetapi ada risikonya juga karena umpan balik ini mengakibatkan nanti adalah ini dia yang umpan balik tahanan emitter ya, maka disebutkan memberikan tahanan SWAM. Oh, tadi tidak ada ini ya, langsung REDC ya. Tas dulu ya. Dari emitter langsung ke ground ya. Emitter, tahanan emitter ke ground, tahanan emitter ke ground. Jadi kalau di AC langsung sini, dia tidak ikut ini. Sehingga nanti akibatnya apa? Di sini dia akan tidak ada umpan baliknya. Jadi apapun output ke sini tingkat 1 masuk tingkat 2. Output tingkat 2 langsung masuk ke beban. Nah, di sini kita tambahkan jika terlalu tinggi nanti akan diumpan balikkan. Nah, sini dia. Tahanan emitternya di sini. Tahanan emitter. Nah, ini mirip dengan RE kecil ya. Ini ditambahkan simbolnya. Cuman ini di luar transistor. Sedangkan RE aksen, nah, itu di dalam transistor. Nanti ada yang mirip juga nanti di sini. Ini tahanan SWAM namanya. Tahanan SWAM. Nanti ada tahanan emitter AC gitu ya. Ini tahanan DC ya. DC. Jadi adanya pada saat AC. Pada saat AC ini kan short ya. Dia akan lihat sini. Masih ada tahanan emitter. Sehingga jika arus IC naik, arus IE akan naik. Jadi dia nggak langsung ke beban dulu. IE naik apa? Akibatnya VE-nya akan naik. VE naik akan akibatnya apa? Akan mengurangi tegangan basis. Jadi dia nanti IBRB dikurang VE dikurang VE. Nah, VE-nya naik tentu nanti IB akan berkurang. Ya, IB berkurang, otomatis IC akan turun. Ingat, IC itu beta dikali IB. Jika IB-nya turun, IC akan turun. IC turun, IC akan turun lagi. Nah, dia kan normal. Jadi kebeban ini dia adalah rangkaian arus yang sudah atau nanti daya yang sudah dinormalkan. Tidak terjadi dia perubahan. Walaupun sempat terjadi perubahan, dia akan umpan balikan. Ini kan cepat ya. Tidak sempat ke sini, langsung umpan balikan. Tetapi resikonya apa? Nah, itu baru keuntungannya ya. Jadi dia tidak akan, walaupun terjadi perubahan, resikonya adalah besar penguatan kita akan turun. Semakin besar tahanan RE ini kita buat, rangkaian akan semakin stabil. Outputnya akan semakin stabil. Tetapi outputnya akan turun. Maka RE ini tidak boleh terlalu besar. Terlalu kecil dia juga nggak boleh. Karena terlalu kecil nanti rangkaian tidak stabil. Pengaruhnya akan kecil kan. Terlalu besar juga dia akan membuat sangat stabil. Tetapi penguatan akan jauh berkurang. Tujuan kita kan penguatan tadi, tapi dia tetap stabil gitu ya. Jadi dulunya kita ambil. Jadi tahanan bisa dalam puluhan atau sampai 100 ohm gitu ya, 100-an. Di bawah kilo ya. Jangan terlalu besar. Terlalu besar rangkaian sangat stabil. Ganti transistor, arus IC naik dia akan tidak ada pengaruhnya. Boleh kan? Hampir tidak ada pengaruhnya. Tetapi penguatan kita berkurang. Makanya kiri perlu kita cari besaran yang dua-duanya menguntungkan. Penguatan kita masih dapat, walaupun turun ya pasti turun, tetapi rangkaian kita stabil. Jadi stabilnya penguatan kita dapat. Nah, kalau amannya ya, buat yang besar, tapi rangkaian kita bukan rangkaian penguat lagi. Hanya penyalur doang, ya, rangkaian penguat lagi. Jadi di sini dia tahanan SWAM namanya. Jadi dia membenamkan pengaruh daripada perubahan ini tadi. Harus tak bergerak, question current, perubahan suhu atau pergantian transistor yang sama tetapi betanya berbeda, apa jenisnya sama, sehingga nilai R reaksinya berbeda kan. Nah, ini dia tahanan kita berikan. Sehingga di sini dia seri antara Z inverse-nya ya, Z inverse-nya disebut negatif feedback atau umpan balik negatif, menurunkan arus yang sudah besar tadi. Nah, pada saat dia naik di sini kan isi naik, IE akan naik. IE naik, lihat VE adalah IE kali RE, sehingga VE-nya akan naik. VE naik nanti arus IB-nya akan turun. Karena apa? VBB-nya ada pengurangnya yang naik. Karena sini kan VBB dikurangi IBRB dikurang VBE dikurang VE. VE-nya naik tentu pengurangan lebih besar. Sehingga nanti hasil dari IB-nya nanti kan IB yang nggak diketahui ya. IB-nya sama IB, VBB dikurangi VBE dikurangi VE. Ini kan dibagi dengan RB kan. VBB dikurangi. Nah, IB sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi RE dikurangi VE. Nya naik tentu nanti arus IB akan turun.
VE turun, IB akan naik, IB naik, IC akan naik. Nah, gitu dia ya. Umpan balik, makanya disebut umpan balik negatif atau negatif feedback. Ini dia. Kenapa? Sehingga pada rangkaian AC-nya tahanan RE aksen tadi yang dimana besarnya ada 25 sampai 50 milivolt per arus emitter DC paralel seri dia dengan tahanan swab ini. Nah, kalau seri apa? Sehingga pembaginya lebih besar kan? RC kecil dibagi dengan RE aksen tadi kan AV-nya. AV sedangkan RC kecil tahanan kolektor AC dibagi dengan tahanan emitter dalam transistor. Sekarang tahanan dalamnya seri dengan RC. Ingat seri dia berjumlah ya, berjumlah akan menambah. Sehingga pembaginya akan bertambah. Akibatnya apa? Penguatannya akan turun. Penguatan turun tetapi dia rangkaian kita akan lebih stabil terhadap perubahan arus. Ini dia. Jika arus kolektor meningkat karena suhu maupun salah satunya atau beta yang naik akan menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Tapi juga mengakibatkan tegangan AC pada RE ya, kan RE tadi kan sini. Dan RE akan lebih besar karena VBE sama dengan perbedaan antara VIN dan VE, peningkatan VE akan meningkatkan VBB. Nah, ini akan meningkatkan arus kolektor AC karena berlawanan, nah peningkatan AC-nya dia akan seperti umpan balik negatif. IB-nya tadi akan turun, IB turun, otomatis IC akan turun. Nah, outputnya di IC kan, sehingga dia VIN-nya akan bertambah nanti. Kalau tadi kan VIN-nya hanyalah IB beta RE aksen. Sekarang dia VIN-nya IB beta RE aksen ditambah RE. Jadi RE aksen seri dengan RE. Ini kemarin lagi kita hilangkan ininya karena dua unsur. Sehingga beta DC sama IC per IB. Nah, kita ambil. VIN-nya IC RE aksen. Karena nanti dibagi IC ya. Yang VO-nya sama dengan tanpa spam ya, satu tingkat. IC sama dengan RC atau IC dikali RC kecil ya. Sehingga VO-nya IC kali RC kecil ini bukan RE ini RC. Ini RC ya. VO-nya VE-nya IC dikali kali ini tadi kan kita ubah tadi IB beta sehingga nanti IB ini kan adalah IC IB dikali beta sama dengan IC IC kan IC. Sehingga dia penguatannya adalah RC sama dengan RC kecil ya, tahanan kolektor AC dibagi dengan tahanan emitter dalam transistor RE aksen ditambah dengan tahanan swabnya. Nah, ini kalau untuk dia lagi orang karena RE jauh lebih besar dari RE aksen maka RC dibagi dengan RE. Maka di sini seolah-olah tidak ada pengaruh beta. Padahal ini masih ada ya. Walaupun kecil kan karena jumlah walaupun berpengaruh. Cuma pengaruhnya ada lebih kecil. Ini untuk cepatnya, tapi dalam perhitungan tetap kita menggunakan yang ini karena RE aksen itu tidak hilang walaupun kecil. Jauh lebih kecil daripada tahanan emitter. Tapi kan tidak terlalu kecil amat gitu ya. Ini puluhan, ini 100, kan nggak jauh banget. Jadi tetap dalam perhitungan kita gunakan yang ini ya. Jadi dia kenapa? Maka pengaruh penguatannya akan turun kan. Kalau tadinya RC dibagi RE aksen, sekarang RC dibagi RE aksen ditambah RE. Di mana RE ini pun selalu positif, tahanan positif ya. Sehingga pembaginya jauh lebih besar. Bertambah deh kan, sehingga nanti penguatannya akan turun. Jadi di samping dia lebih stabil, tetapi resikonya adalah penguatan akan turun. Ini tadi ya. Jadi investnya ini kalau kita abaikan RE aksennya ya, tapi dalam perhitungan jangan diabaikan. Karena simulasi ini dilibatkan. Tadi beta RE aksen, tadi beta RE tambah RE aksen. Karena RE aksen kecil daripada RE, makanya hampir sama beta Z inverse beta RE. Tapi tetap kita gunakan yang ini ya. Walaupun nanti dalam contoh ada abaikan, nah, jangan kita. Tadi di sisi sehingga kecil, jadi untuk karena tidak linearitasnya ya kurva dioda emitter, dilihat di dasar elektronika ya, dia adalah seperti eksponen dia kan. Karena sebenarnya eksponen harus dioda itu sebenarnya adalah arus bocor dikali eksponen kan VT dibagi VD.
di mana VT itu adalah VD-nya tegangan transistor, kurang 1 nanti ya. Sehingga dia tidak linear, tidak lurus. Cuma pendekatannya kita ambil pendekatan lurus. Terus yang kecil karena RE, kalau ini tadi ya, pengaruh betanya nih, RE beda beta akan beda. Pengaruh nih ya. Nah, karena pengaruhnya kecil, sehingga dia pengaruh SWAM tadi akan menghilangkan atau mereduksi lah ya, mengurangi pengaruh daripada beta, sehingga ganti beta pun atau arus IC pun naik, dia akan relatif tetap. Bukan tetap ya, relatif tetap. Tidak terlalu melonjak, tetapi juga ada risikonya. Yang pertama tadi keuntungan membuat stabil penguatan tegangan, meningkatkan impedans input karena tadi RE aksen sekarang impedans inputnya beta, RE aksen ditambah RE SWAM yang jauh lebih besar daripada RE aksen, mengurangi distorsi sinyal besar. Tadi sinyal dicacat, dia tidak cacat, kenapa ya? Penguatannya berkurang. Tapi dia penguatannya turun ya. Ini dia. Kekurangannya adalah penguatan kita akan turun. Nanti kita ambil ini, jangan diabaikan ya, jangan diabaikan ini. Ini mirip yang tadi. Ini lihat. Wah, 50 kan tadi kan kita paling 10 mili kan. 50 rangkaian sama nih. 10 kilo 2,2 R2-nya, RC-nya 3,6. Nah, ininya kalau dijumlahkan 1 kilo juga bebannya. Ini jangan yang kita abaikan ya. Kita lihat dulu simulasi untuk sebelum hitung ya. Lihat. 50 mili. Kalau yang tadi yang satu tingkat ya, kita lihat satu tingkat dulu. Direct inputnya hanya dalam 2 milivolt. Kita buat 10 aja nanti, kita lihat hasilnya. Ya, 2 mili ya. Hasilnya ini. Ini yang rangkaian kita yang kedua. Ya. Untuk output nanti kita lihat ya. 1 ke 100 kali lebih lah ya. Kita jadikan dia 20 mili aja. Cacat ya inputnya. Outputnya 70, apalagi 50 tadi. Kelihatan ya potongannya. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, gimana kalau kita berikan tahanan SWAM-nya? Di mana tahanan SWAM tersebut untuk tegangan DC-nya dia tidak berpengaruh. Dia hanya berpengaruh nanti pada saat tegangan AC-nya. Ini, lihat ya sebentar. Baru kita hitung. Kenapa dia seperti itu? Kaskade ya sebentar. SWAM ya, SWAM. SWAM. Nah, nanti kita hitung. Coba langsung 50 tadi ini ya. 50, ini 100 nih. 50 dulu. Udah 100 aja. 100 yang bagus, nanti dia berarti 50 apalagi. Ya. 2 kotak kurang dikit, 2 kotak kurang dikit. Masih aman. Apalagi 50 tadi kan. Tetapi lihat penguatannya berapa kali? Inputnya 50, outputnya katakanlah nih lebih dikit ya. Outputnya 500. Kan hanya 10 kali lebih ya. 10 kali lebih. Ini berarti kalau ya nggak sampai 15 ya. Untuk tegangannya ya. Harusnya ini 1,6 dengan 67. Kalau 10 aja 16, nggak sampai 100 seperti tadi ya. Tadi kan bisa sampai 100 kali. Nah, di sini dia harusnya lihat. 1,6, ini 67.
67, satu setengah kali 2, 30 kali lah ya. 30 kali kurang harusnya. Tegangannya hanya 50. 10 kali lebih. 15 nggak sampai. Nah, kita hitung sekarang. Tapi dia stabil. Yang kita hitung contohnya adalah yang yang kita libatkan itunya ya. Tahanan pengaruh RE aksen. Karena dua, abaikan jangan yang ini. Contoh, jangan yang abaikan. Nah, ini masukkan. Sama dengan tadi, cuma ininya beda kan. Tabel 50 aman nih kan. 10 kilo sama R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, RC-nya 3,6, RE-nya pada saat ini nih, pada saat DC ya. 180 dengan 820 adalah 1 kilo kan. Bebannya 10 kilo, tahanan RG-nya 600 ohm. Sumbernya ini bisa besar, nanti bisa 100 kan dengan ini. Coba. Pertama pada saat kita mencari RE nya ya, ini RE-nya dapat sehingga RE aksennya kita cari adalah untuk rangkaian DC ya. Ini putus, ini putus, ini putus sehingga ini 180 seri dengan 820 1 kilo. Tahanan RE-nya DC 800 1 kilo. Cuman nanti tahanan RE-nya AC hanya 180. Ada ya. Kilo. Sama dengan tadi ya. 2,2 dibagi 2,2 ditambah 10 kilo. Dapatnya 1,8. Ini kita hitung secara lebih cepat aja ya tanpa melibatkan beta. Dapat 1,1. VBB-nya nih 1,8 dikurang VBE 0,7 dibagi dengan RE 1 kilo. Kalau yang detailnya berarti ditambah R1 paralel R2 atau RB dibagi dengan beta. Di sini RB-nya dapatnya 1,8 kilo. Ya. Dibagi katakan 100 atau 150 dapatnya hanya 18 atau 9 ohm dibandingkan dengan 1000. Sehingga dapatnya ini kalau kita hitung dapatnya 1,08 atau 1,09 dibandingkan dengan 1,1 hampir sama. RE aksennya sama tadi 25 dibagi dengan 1,1 atau kalau dia lebih kecil lagi tentu akan naik sedikit. Nah, ini rangkaian AC-nya. Jadi kalau tadi dia tanpa rangkaian swap ini dia adalah beta RE aksen di sini Z in base-nya. Z in base beta RE aksen. Betanya berapa tadi ini? Lihat ini. 200 ya. Berarti kalau sini tadi dia 1,8 di sini ya. 1 kilo ditambah dengan 1,8 kilo dibagi 200. Berarti hanya 9 ohm ya. Ini dibagi 1,1 volt dibagi 1 kilo dibandingkan dengan 1,1 volt dibagi 1,008 ohm. Nggak pengaruhnya berkecil ya. Kan kita gunakan langsung. Nah ini cuma di sini nih ya seri. Jadi Z inverse-nya adalah beta dikali RE aksen ditambah 180. RE aksennya dapat 22,7 ohm. Sisa RC kecilnya sama. Jadi dia hanya di Z inverse. Sehingga nanti Z inverse-nya menjadi besar kan. Kalau tadinya hanya 200 dikali 2,2 kilo. Berarti ini 200 kalau 100, 2000, 270, 4000 lah ya. 4500. Nah sekarang dia menjadi 40.000 atau 40,5 kilo. Karena 200 dikali 22 tambah 180 ini 200 dikali 200 lebih ya. Jadi apanya lepas 200 dan 40 kilo nih. Jadi impedansi basisnya akan naik. Karena R1 R2-nya ini kecil, maka nanti pengaruh Z-in step-nya akan turun ini. Tadinya 1 kilo di sini, nah sini dia akan turun. Karena R1 R2 sama dengan tadi, 10 kilo per kali dengan 2,2 kilo dapatnya adalah 1,8. Ya kan? Kalau sebelumnya 1,8 dengan 2 kilo, dan sekarang dia dengan 40. Dapatnya 1,72 kilo. 1,8 kilo paralel dengan 40,5 kilo. Hasilnya pasti di bawah 1,2. Kalau tadi dia paralelnya, kita lihat di atas, dengan 2 kilo lebih ya. Sehingga dia, nah, nah 2,27. Nah, ini dengan 40 kilo. Ini pasti dia
sedikit di bawah 2,1 kan 1 kilo. Ya kan jauh lebih kecil. Karena 40 kilo tadi. Di sisi input ya, di sisi input. Jadi 2,6 dapatnya kan, ini hanya 1 kilo. 1,7 dan stepnya. Sehingga nanti untuk input dia pengaruhnya. 600 dengan ini dapatnya 50 volt ya. Dari yang input 50 volt, sumber 50 volt, yang masuk hanya 37 milivolt. Ya berarti 74% lah ya. Berarti ya 26%, wajar lah. Masih lumayan. Nah, untuk hambatan atau tahanan kolektor AC-nya sama. Tanpa swam dengan swam. Ini dia RC kecil, tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban 3,6 kilo paralel 10 kilo dapatnya 2,65. Sehingga nanti penguatan tegangannya lihat. RC kecilnya 2,65 dibagi 180. Ini yang kita abaikan ya. Oh ini yang jangan diabaikan. Di bawah ya. Ini yang diabaikannya segini ya. 14. Apalagi yang tidak kita abaikan, nah ini ya. Ini sama. 37 sama ya. 25 dapatnya 13. Jadi 15 ya kalau diabaikan. 15 kurang ya. Nih, 15 kurang lah ya. Nah, ini 13 nih. Dibagi 180 ditambah 22,7. Kalau tadinya hanya kalau tanpa swam 2,65, 2.650 atau 2,6 itu dibagi 22,7. Sekarang dia 22,7 ditambah lagi ini kan hampir 200 lebih ya. 202,7. Punya 13. Sehingga outputnya pasti akan turun. Cuman karena dia besar nih 50. Nah, dengan input yang besar dia digunakan akan lebih aman. Sama inputnya bisa lebih besar, kemudian dia akan lebih stabil terhadap pengaruh panas dan pergantian transistor yang sama gitu ya. Tetapi resikonya adalah penguatannya jauh lebih kecil. Kalau tadi kan 100 lebih. Satu tingkat ya, 100 lebih. Kalau 100 ini input segini udah cacat tapi sih. Udah cacat dia. Orang dia 10 volt aja dicacat, apalagi nanti menjadi 50 volt. Nah, itu simulasinya tadi bisa kita lihat. Nah, itu dia. Akan lebih aman untuk membuat. Nah, karena ini penguatan kecil, maka ini perlu juga kita gandeng. Ya. Perlu kita gandeng. Bisa waktu ya. Ini usaha nanti kalau PR saya kirimkan. Ini jadikan jangan PR. Sampaikan contoh ya. Karena dia penguatan kecil kan 13 kali. Nah, lalu kita gandeng sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Jarinya. Cuma di sininya Z in base-nya bertambah dari beta RE aksen ditambah RE. Sedangkan di sini sama. Sedangkan RC kecil tingkat 2 sama. RC. Nah, di sini dia perbedaannya. Z in state-nya juga akan berbeda. Karena Z in base-nya berbeda. Z in state-nya dengan tanpa swam ya. Kalau cuma Z in state tingkat 1 sama dengan Z in state tingkat 2. Z in base tingkat 1 sama dengan Z in base tingkat. Cuman untuk RC paralel dengan RL ini beda. RC paralel dengan Z in state tingkat. Baru sama dengan yang sebelum ini kita kerjakan ya. Nah, ini kita hitung aja dulu. Kenapa? Ini perlu di swap karena penguatannya kecil sekali. Tetapi dengan input yang besar dia bisa. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk penguat daya. Ya, yang lebih besar, tapi dengan penguat daya biasanya transistornya adalah penguat daya juga. Dengan penguatannya lebih kecil, cuman dayanya lebih besar. Nah, ya, cara yang sama ya. Tadi untuk tegangan DC-nya sama tadi. Putus, ini putus, tinggal ini satu. Ini satu. Sehingga dapat RCE di sini sama dengan RCE di sini. Nah, ini salah satu aja kita hitung.
PPB-nya 1,8 tadi sama 2,2 dibagi 2,2 tambah 10 kilo dikali 10 volt. IE-nya sama dengan tadi. Kalau mau ditambahin ini juga sama 1,8 dibagi dengan 200, hanya dapatnya 1009 dibandingkan dengan 1000, hampir sama. Reaksi tingkat satunya 22,7. Reaksi tingkat 2 sama, cuma nanti Z inverse-nya berbeda. Nah, lihat. Z inverse singkat. Pertama adalah beta RE tambah reaksen 22 dapatnya per kilo sama tadi ya 40. Waktu yang satu tingkat ya. Impedasi input tingkat. Nah, tingkat pertama kan R1 paralel Z inverse. Dapatnya nanti sama dengan satu tingkat 1,72. Ini yang di atas tadi. 1,72 ya. Nih ya. Ini kalau tegang inputnya sama satu tingkat. Ya. Nah, cuman ini menjadi input ya kalau dikali dengan penguatan total nanti. Nah, tingkat duanya sama ya 1,7. Tapi RC-nya akan berbeda, RC kecilnya. Kalau tadi dia 1,72 ini kan RC kecilnya. Nah, sekarang kita cari impedasi input tingkat 2. Ini sama ya. RC kolektornya. RC paralel dengan Z. Ini tingkat pertama ya, masih tingkat pertama. Jadi stepnya 1,72. Dapatnya 1,16. Penguatan tegangan input tingkat pertama, RC tingkat 1 dibagi dengan RE tingkat 1 ditambah dengan RE aksen tingkat 1. 1160 dibagi 180 ditambah 22,7 ohm sama dengan 5,7. Turun tadi kan, tadi 13 hanya menjadi 5,7. Sama juga untuk dua tingkat kan tadi kan. Yang 100 lebih hanya menjadi 30-an. Turun. Ini efek tingkat 1 sama. Dikali 5, ini 37 dikali dengan 5,7 dapatnya 221 mili. Tapi kan ini besar ya, milivolt. Tingkat keduanya, nah ini RC-nya berbeda. Sama dia dengan output tingkat pertama. RC tingkat 2, RC paralel dengan RL. Bukan Z start lagi ya. Ini dapat 2,65. Lebih tinggi kan daripada 2,17. Nih. 172 malah ya. Ini dia. Sehingga nanti dia RC-nya hanya 11,6. Ini dapatnya RC-nya menjadi 2,65. Sehingga penguatan tingkat 2 adalah RC tingkat 2 dibagi dengan, karena RE aksen dan RE swab-nya sama, maka 2,62. Bedanya cuma di sini. 2,65 nih ya, bukan 62. Bagi 2 kalau masih 13 lebih ya. 1,325. Ya, 13. Ininya 5,7. Kalau tadi tanpa swab, ininya adalah 30 kali, ininya 117. Ya. Jauh sekali ya. Sehingga penguatan totalnya hanya 13 kali 5. Tidak sampai 100. Kalau tadi kan 1000 lebih. Dapatnya penguatan totalnya adalah 74 kali. Dibandingkan tadi 4000 kali ya. Tapi ini bisa dengan input yang cukup besar ya. Ini 2, nah, itu rangkaian swab. Nah, rangkaian swab ini bisa juga nanti kita, nah, dalam prakteknya, kita ambil dua. Ingat, tingkat pertama ini kan kecil deh ya penguatannya. Kalau aslinya tanpa swab tadi, rangkaiannya sama ya ini, tanpa swab, ininya 1 kilo, ini dapatnya kan 30-an kali ya. Kemudian di sininya 100 lebih. Nah, sekarang ini hanya 3 kali, 5 kali, ini 13 kali gitu ya. Sehingga akan kecil. Tetapi dia ini sangat stabil. Kenapa? Input tingkat 2 akan sangat stabil, tidak berubah-ubah lagi. Karena sudah stabil di sini. Swam. Tetapi apa? Penguatannya kecil. Nah, biasanya di sini dibuat rangkaian tanpa swam. Sehingga nanti ini penguatannya yang dari 5 kali tadi menjadi 30 kali lebih di sini. Tetapi di sini kita buat pakai umpan balik. Supaya apa?
Jika sini terjadi kenaikan, jadi kan output akan besar, sehingga di sini dia akan stabil, Kak. Nah, di sini dia. Biasanya seperti itu dibuat orang. Jadi tingkat pertamanya dibuat maksimal tanpa swam. Tingkat keduanya di swam dibuat untuk pengaman, aman. Kalau di sini kan dua-duanya aman, cuman dua-duanya tidak maksimal. Ini kecil, lebih kecil lagi 2 tingkat dia kan. Ini tanpa 2 tingkat saja, ini penguatannya sudah hanya 13 kali dengan rangkaian yang sama ya, besar yang sama, rangkaian yang sama, hanya 13 kali dari 117 kali. Nah, kalau buat 2 tingkat, yang 13-nya di sini tadi, di sininya hanya 5 kali. Maka ini kita buat akan yang lebih besar ininya. Tetapi dia tidak stabil. Gak apa-apa, karena masih belum ke beban ya, outputnya masih di sini. Masih di dalam rangkaian. Cuman nanti aja resikonya ini akan lebih panas transistor pertama daripada transistor kedua. Karena di sini dia harus bertambah terus tanpa ada umpan balik. Kalau di sini dia akan umpan balik kan, jadi ke outputnya akan lebih kecil. Cuman penguatan di sini nanti dia akan lebih besar, tetapi kurang stabil. Nah, kalau ini sangat stabil nih, sangat stabil, tetapi penguatannya hanya berapa kali? 75 kali dibandingkan 1.400 tadi. Bayangin. Nggak sampai 10%. Kalau 10%-nya masih 100, 5% lah ya. 5%. Berarti sangat stabil. Nah, biasanya dibuat orang seperti ini. Rangkaian pertama dibuat maksimal tanpa tahanan swam. Rangkaian kedua dibuat aman dan stabil dengan rangkaian swam. Nah, itu kombinasi itu. Nah, kita lihat contohnya di simulasi. Coba simulasi aja ya. 26. Nah, rangkaiannya sama saya buat ya. Nih, sedikit lagi ya kita lanjutkan. Nah, ini yang swam ya. 150. Penguatannya lihat nih. Harusnya aja. Ini input nih. 160 nano ini hanya 37 mikro ya, 38 lah ya. Udah dua tingkat nih ya. Kalau tadi ini jauh lebih besar ya. Tegangannya lihat. Berapa kali cuma tegangan. Ini 5, ininya 500 kan 10 kali cuman ini ya. Ini 5, ini 100 kali kan. Nah, lebih kecil kan input. Kalau 100 kali saja ini sama, ini kan lebih rendah. Penguatan lebih kecil. Tapi dia akan stabil. Inputnya cukup besar nih. 10 milivolt. 50 kita buat juga mas. Ya, 50 volt ini masih aman. Input yang lebih besar. Ini mulai resiko nih. 25 kali paling. Nah, kalau kita buat rangkaian pertama tanpa swab, ini 1 kilo ya. Nah ya, rangkaian keduanya baru dengan swab. Total RC-nya ya harus sama. Dia titik kerjanya sama. Untuk titik kerja DC ya. Ini 10, 50 tadi sebut ya. 10 di 500 tadi ya. Nah, ini udah cacat ya kan. Nah, kenapa cacat? Ya, karena penguatan jauh lebih besar. Cacat. Padahal ini sama-sama nih 50. Karena penguatannya jauh lebih besar. Karena tingkat pertama jauh lebih besar. Karena dia, nah, ini aja masih cacat. 10 tadi kan. Kalau dicari kan 10 dia nggak cacat apa-apa. 50 aja nggak cacat, apalagi 10. Ya. Artinya apa? Penguatannya akan jauh lebih ini bang. Sambil 10. Ya. Penguatan jauh ya. 10 lah ini ya. Ini outputnya. Ini kan 5, ini sambil 5 aja sudah. 2 kali lipat lah katakan. Tapi ini kan 5.
1000 kali ya, berarti 500 kali. Nah, ini biasanya yang kita ambil kalau kita memerlukan penguatan yang lebih besar. Tapi resikonya di sini ya, resikonya di sini kurang aman. Tapi kan dia output akan lebih aman, tetap stabil. Karena di sini dia akan umpan balik kan. Kenaikan di sini akan umpan balik. Kenaikan di sini umpan balik kan. Tetapi rangkaian yang ini lebih stabil lagi. Tetapi penguatannya kecil, lihat nih. Bisa sampai 50 inputnya. Milivolt. Kalau kita ambil di sini tadi, ini berapa tadi cuman dia ya. Ini di 5 volt ya. 5 volt outputnya ya. Kita ambil ini 1 volt, 2 volt ya. 2 volt. 5 mili menjadi 2000. Nah, kalau ini dia kita buat 5 mili. 5 mili outputnya berapa? Kita lihat 5 mili. Ini ya. Outputnya kita lihat. Nih, 200. Ambil 200 saja dulu nih. 200 katakan setengah aja. Ini 200, 300. Hanya 300 mili dari 2000 mili tadi kan perbandingannya. Sangat stabil kalau ini, sangat stabil. Semakin besar RSPM-nya akan semakin besar lagi, akan semakin stabil lagi rangkaiannya. Tetapi penguatannya akan semakin kecil. Suatu saat nanti dia tidak ada penguatan. Nah, nggak ada gunanya. Ini mirip dengan common emitter. Tetapi impedansi outputnya besar, tetap besar ya. Oh, jadi kita sama dengan common emitter, nggak bisa. Penguatan tegangannya sama dengan common emitter, tetapi impedansi output tetap besar. Sedangkan kalau common kolektor nanti kan kita maunya impedansi outputnya kecil, walaupun penguatan tegangannya rendah. Nah, ini sampai jam 7. Kita tutup dulu kuliah kita ya hari ini. Nanti kita yang satu hari itu mungkin Sabtu depan ya kita ganti ya. Soalnya Sabtu besok saya masih takut telat, ada acara soalnya. Sampai jam berapa itu, sehingga takut telat lah ya. Makanya kita ganti nanti tanggal 11, tanggal 18 ya. Tanggal 9, berapa? Tanggal 26. Ya kan nanti 19 minggu besok ya. Sabtu besok. Nanti 26 minggu pertama ya. Yang kita nggak masuk. Nanti saya kirimkan ininya ya. Saya kirimkan. Saya ini dulu sebentar. Ini Dimas ada. Rio, Kevin, Lukman. Sama satu aja nggak ada ya. Si apa namanya, Willy ya. Nanti kita ganti ya, yang minggu pertama kita libur. Akan kita ganti nanti pada waktu tanggal 29. Nanti apanya linknya saya kirimkan ya. Di grup. 19 nggak bisa, saya takutnya telat saya ya pulangnya. Nggak kekejar. Ya, nanti menyusul. Karena kita kalau nggak 7 nggak boleh ujian. Ya kan? Sedangkan kita harusnya kan minggu sekarang itu kan minggu kelima. Ya, minggu kelima tanggal 14. Tanggal 21 itu minggu ke-6. Tanggal 28 itu minggu ke-7. Kita baru pertemuan ke-6. Makanya nanti tanggal 26 kita masuk. Tanggal 28 regular seperti biasa. Pas 7 itu ya. Nanti linknya saya kirimkan ya Zoom-nya. Nah, terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Ketemu lagi nanti kita minggu depan dulu ya. Tetap 21. Mungkin kita ganti tanggal 26. Videonya bisa diambil di Google Classroom ya. Terima kasih. Saya tutup ya.